Ekor penyu sekarat dan terdampar di pantai timur Uni Emirat Arab Sabtu Minggu lalu. Dari penelitian, banyaknya sampah kantong plastik hingga tutup botol di laut kerap membuat penyu mati. Tahukah kamu sampah plastik di Sungai Cisadane, Tangerang sudah hanyut sampai ke benua Afrika? Sayangnya penggunaan plastik yang makin masif tak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir di laut dan mengganggu ekosistem. Bumi kita terus berubah, dan kini saatnya kita ikut berperan. Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur berkolaborasi dengan Green Living Support untuk mengajak semua bergerak menuju gaya hidup yang lebih hijau. Mulai dari mengurangi sampah, menggunakan barang ramah lingkungan, hingga menjaga ruang hijau. Karena setiap langkah kecil mempunyai dampak yang sangat besar. Halo semuanya, video dokumenter ini kami buat sebagai kampanye gaya hidup hijau dan bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai bagian dari generasi yang tumbuh di era digital, kita sering lupa bahwa gaya hidup modern juga menghasilkan begitu banyak sampah plastik. Masalahnya, sampah plastik ini tidak akan hilang begitu saja. Bahkan di tempat wisata alam yang seharusnya menjadi ruang untuk menikmati keindahan, kita masih sering menemukan sampah plastik yang berserakan dan merusak pemandangan serta ekosistem. Sebagai mahasiswa, kami merasa punya tanggung jawab untuk ikut bersuara. Lewat dokumenter ini, kami ingin menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah kecil. Karena itu, kami turun langsung melakukan aksi bersih-bersih area wisata alam yang masih tercemar sampah plastik. Pantai dipilih karena kawasan wisata alam seperti ini seharusnya menjadi tempat beristirahat, menikmati laut, dan merasakan alam. Tetapi keindahan sering tertutupi oleh sampah plastik yang ditinggalkan pengunjung. Aksi ini bukan soal membersihkan, tapi juga memahami betapa besar dampak sampah plastik pada lingkungan. Untuk memahami persoalan sampah lebih dalam, kami juga mewawancarai salah satu petugas pengelola sampah di lingkungan sekitar. Kami mengetahui bagaimana mereka melihat masalah tempat sampah plastik dari sisi lapang. Nama saya Tio, Mas. Oke, baik. Mas Tio sudah berapa lama ini kalau boleh tahu? Kurang lebih 5 tahun, Mas. Bisa diceritakan nggak sih, Tio, bagaimana kondisi sampah plastik yang Mas temui di area wisata Kenjeran ini? Banyak sekali macamnya, Mas. Seperti sampah makanan ringan, botol plastik, kresek, dan lain-lainnya, Mas. Ada tantangan terbesar nggak sih, Mas, kayak menangani sampah plastik menurut Mas gitu? Kadang kurangnya kesadaran masyarakat itu loh, Mas. Kayak buang sampah sembarangan, nggak pada tempatnya. Kadang kayak sampah organik itu dicampur-campur gitu, Mas. Ya intinya kurang kesadaran masyarakat sekitar, Mas, membuang sampah pada tempatnya. Oke. Sehingga menyebabkan banyak sekali sampah yang berceceran di sekitar pantai. Kebiasaan yang harus diterapkan masyarakat atau anak-anak muda yang paling berkontribusi terhadap banyaknya sampah plastik yang terjadi di sekarang gitu, Mas? Ya gampang sekali, Mas. Seperti membuang sampah pada tempatnya itu udah membantu sekali buat saya, Mas. Buat rekan-rekan saya semua, Mas. Sampah tempatnya, memilah sampah, ya seperti itu, Mas. Itu udah membantu sekali kok, Mas. Apa hal kecil yang sebenarnya bisa dilakukan masyarakat untuk membantu memudahkan pekerjaan tugas sampah? Contohnya anak-anak Gen Z ataupun mahasiswa, Mas? Contohnya seperti membawa tote bag, tumbler, atau mengganti sedotan plastik dengan sedotan aluminium atau kertas gitu, Mas. Ya sampah-sampah yang ramah dengan lingkungan lah, Mas. Dalam proses pembuatan dokumenter ini, kami juga berkolaborasi dengan Green Living Support sebagai pihak edukasi yang selama ini aktif menyuarakan isu lingkungan. Melalui wawancara bersama mereka, kami ingin mendapatkan sudut pandang tentang pentingnya edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. Fokus kegiatan kami juga terbagi ke dalam 3 pilar utama, yaitu ada lingkar studi, ada edukasi dan riset, lingkar aksi pemberdayaan masyarakat, dan lingkar bisnis, yaitu inkubasi usaha rumah lingkungan. Nah, untuk beberapa kegiatan yang secara konsisten kami jalankan, antara lain ada webinar aksi, bincang lingkungan, riset lingkungan, serta berbagai kegiatan aksi lingkungan yang melibatkan mahasiswa juga masyarakat umum.
kami berupaya untuk membuat isu lingkungan itu terasa relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, caranya melalui kegiatan interaktif, ada seperti webinar, ada diskusi tematik, juga ada kuliah WhatsApp di grup komunitas kami, konten digital edukatif juga di media sosial, serta program magang berbasis proyek juga. Dan kami juga rutin mengadakan kegiatan yang relevan dengan minat anak muda agar mereka juga bisa belajar sekaligus beraksi langsung. Untuk tantangan terbesarnya sendiri itu memang benar dari konsistensi, karena dalam membentuk kebiasaan minim sampah atau sekedar menerapkan tidak membeli minuman AMDK itu kan belum tentu orang-orang bisa konsisten setiap hari. Jadi memang benar tantangan utamanya itu adalah konsistensi. Nah, kita itu bisa memanfaatkan peluang media sosial untuk mengajak anak muda ikut serta dalam kegiatan peduli lingkungan. Bahkan kita bisa juga punya opportunity untuk kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti PKBM. Itu tujuannya untuk mengedukasi anak-anak dengan kegiatan yang dilakukan oleh GLS. Melalui perjalanan dokumenter ini, kamu belajar bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu. Setiap individu memiliki peran penting, termasuk kita sebagai generasi muda. Sebagai mahasiswa, kita berada di posisi yang mampu membawa perubahan melalui kebiasaan sederhana. Mulai dari membawa tote bag saat berbelanja, menggunakan tumbler pengganti botol plastik sekali pakai, memilah sampah, hingga mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah kecil seperti ini ketika dilakukan konsisten dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Kami berharap komentar ini dapat menginspirasi anak-anak muda, khususnya Gen Z dan mahasiswa, untuk lebih peduli terhadap sampah plastik. Perubahan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, tapi dari keberanian untuk memulai. Bumi adalah rumah kita, dan rumah yang baik adalah rumah yang kita jaga bersama. Mulai hari ini, mulai dari sendiri, dan mulai dari langkah yang sederhana.